Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bidzikrihi tatimmus salihat wa bifadlihi wa karamihi tanzilur rahmat wal barakat. ثم الصلاة والسلام على إمام الأرض والسماوات سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فحضرة المكرمين والمحترمين جميع الحبائب والعلماء الأعزاء والآباء والأمهات الشرفاء، وبالخصوص حبيبنا الحبيب عبد الرحمن حنيمان المكرم، الحبيب محسن البار المكرم، الحبيب توفيق البار المكرم، الحبيب محمد البار، الحبيب فوزي، الحبيب مهاجر, dan juga Al-Habib Zaidan Al-Attas, dan seluruh para habaib lainnya. Kita doakan semoga para habaib, para anak cucu Nabi besar Muhammad SAW, Allah berikan kepada mereka semua panjang umur, sehat wal afiah. Amin. Diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin. Dan juga para asatid, para guru-guru kita, ada Ustaz Furqan, Ustaz Qasim, Ustaz Abdul Aziz, dan Ustaz Firdaus, Ustaz Razak. Semoga diberikan panjang umur, amin, sehat wal afiah. Amin. Dan kita semua selaku murid-muridnya dan penciptanya mendapatkan keberkahan dari ilmunya fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para tokoh agama masyarakat di Kelurahan Parit, insyaallah mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Amin. Diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin. Dan juga kepada Ibu Lurah Kelurahan Parit, semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Amin. Diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin. Dan seluruhnya yang hadir di tempat ini, kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, semoga kita semua yang hadir di tempat ini diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Amin. Diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin. Dan semoga yang hadir di tempat ini tidak bangun dari acara ini melainkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya Allah. Yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Amin ya Rabb. Yang sedang dalam keadaan kesulitan, Allah lepas kesulitannya, diberikan kemudahan di setiap usahanya. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan kita semua bersama-sama untuk membacakan suratul Fatihah kepada saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, tetangga kita yang telah wafat meninggal dunia, wabil khusus Ayahanda Haji Muhammad Tahir bin Jalila yang telah wafat meninggal dunia, dan beliau adalah salah satu pengurus daripada masjid yang Masya Allah setiap tahun beliau selalu dengar cerita bahwa beliau selalu mendukung
dan membantu serta mengusahakan acara demi acara peringatan besar Hari Islam. Akan tetapi pada malam hari ini, pada tahun ini, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum Haji Muhammad Tahir bin Jalila. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya. Amin. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah. Dan Allah tempatkan di tempat yang terindah. Amin. Dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa amwatina muslimin ajma'in. An Allah yataghashshahum birahmah wal maghfirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita terus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pujian demi pujian kepada Allah atas limpahan rahmat, anugerah, kenikmatan dan taufik serta hidayah yang Allah terus berikan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat itu terus kita dapatin sampai di malam hari ini. Kenikmatan itu terus kita dapatin. Kita dikumpulkan di tempat ini, di lapangan ini, bersama-sama dengan para habaib, para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, para orang tua kita dikumpulkan di tempat ini. Semenjak awal acara berzikir kepada Allah, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijaga lisan kita, dijaga mata kita, dijaga anggota tubuh kita dengan nikmat yang luar biasa Allah berikan kita di malam hari ini. Nikmat ini adalah nikmat yang khusus yang Allah berikan kepada kita yang hadir di tempat ini. Sebab tidak semua orang mendapatkan nikmat taufik. Apa nikmat taufik? Nikmat seseorang ketika dia mendapatkan nikmat tersebut, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat taufik adalah dorongan kekuatan untuk kita melakukan ibadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah, mengharap ampunannya Allah. Ketika kita bisa melakukan itu semua, maka itu adalah nikmatut taufik minallah. Itu adalah nikmat taufik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan alhamdulillah malam hari ini Allah naungin kita dengan rahmatnya. Allah berikan kita dengan cucuran rahmatnya, wasilah daripada perantara junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mensyiarkan agama Allah, di dalam mengagungkan syariatnya Allah, di dalam memperingati tahun baru Islam adalah bagian daripada syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang bersyiar memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan di dalam hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di malam hari ini. Lisan kita dapat berzikir, lisan kita juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengarkan fasal demi fasal dari guru-guru kita yang membacanya, dari para habaib yang membacanya,
fasal demi fasal, yaitu tentang sejarah singkat junjungan kita Nabi besar Muhammad, sejarah manusia yang mulia, sejarah manusia yang agung, manusia yang dicintai Allah, manusia yang tidak akan dijadikan bumi ini kecuali karenanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam gubahan syairnya yang rawinya dibaca tadi, wa bi'irfihi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan mengingat, mengenal dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap majlis, setiap acara yang dibaca, diingatkan, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka tempat tersebut, acara tersebut akan tatayyab, acara tersebut akan menjadi wangi dan indah, menjadi kebanggaan dan keindahan di tempat-tempat tersebut dengan disebutnya nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tempat ini, lapangan ini akan menjadi saksi nanti yaumil qiyamah dari apa yang kita lakukan di tempat ini di malam hari ini. Ketika yauma yahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di saat kita nanti di hadapan Allah, mulut kita dikunci, mulut kita tidak akan berbicara lagi, mulut kita tidak akan berkata lagi, akan tetapi tangan kita akan berkata, kaki kita akan berkata atas apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di alam dunia. Ketika tubuh kita akan bersaksi nanti di hadapan Allah, bukan hanya tubuh saja, bahkan tanah yang kita pijak ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanah ini akan berkata di hadapan Allah bahwa fulan bin fulan ketika di hari itu, di waktu itu, dia sedang berzikir, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang insya Allah akan memberatkan timbangan kita nanti di hadapan Allah. Ini yang akan meleburkan dosa-dosa kita selama hidup kita. Dan momen yang kita hadirkan di malam hari ini adalah momen daripada peringatan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tahun baru Islam, momen bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita. Tahun baru Islam adalah kesempatan untuk kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Mengevaluasi apa perbuatan dosa yang sudah kita lakukan dan mana yang tidak akan kita lakukan lagi daripada dosa-dosa kita tersebut. Ini saatnya hadirin wal hadirat. Momen yang semacam ini adalah momen bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkanlah diri kalian sebelum kalian nanti diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Momen tahun baru bukan momen untuk kita lupa dengan Allah. Momen tahun baru bukan momen untuk kita berpesta-pesta, tetapi momen tahun baru adalah momen untuk kita bermunajat kepada Allah. Momen untuk kita mohon kepada Allah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, diajarkan oleh orang-orang soleh kita. Ketika kita masuk daripada tahun baru di waktu asar, sebelum masuk tahun baru Islam, kita mohon kepada Allah agar Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah, kita ini manusia yang banyak dosa, betul atau tidak? Kita manusia yang tidak penuh dengan lumuran dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang Maha Sattar menutupi dosa-dosa kita sehingga orang-orang di sebelah kita tidak mengetahui setitik daripada dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika itu kemarin kita memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah terima taubat kita. Inilah momen kita berdoa dan bertaubat kepada Allah di saat hijrah, di saat kita menggantikan tahun kita dengan tahun yang baru, yaitu momen kita memohon ampun atas dosa-dosa kita yang lalu. Berapa banyak dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Maka ingatkanlah kembali, dosa itu pantas untuk kita ingat. Dosa itu pantas untuk kita fikirkan agar kita terus memohon ampun kepada Allah. Begitulah mereka para wali-wali Allah, mereka para orang-orang soleh yang hidup mereka selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah, tetapi mereka selalu mengatakan diri mereka orang-orang yang penuh dengan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau di dalam bacaan qasidahnya yang sering mungkin para habaib, para asatid baca setelah majlis, ya Rabbana atarafna bi annana katarafna. Ya Allah, kami mengakui dosa-dosa kami ya Rabb. Bi annana katarafna. Kami ini orang-orang yang selalu dan melumuri dosa-dosa dalam diri kami ya Rabb. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang qasidah ini, yang ngarang munajat doa ini, amalannya itu amalan yang luar biasa, yang mungkin pada zaman kita saat ini sulit kita dapatin orang-orang yang bisa beramal semacam itu. Apa amalannya? Setiap hari tidak pernah lepas di dalam wiridannya membaca Allah 25.000 kali, membaca la ilaha illallah 25.000 kali, membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW 25.000 kali. Tidak pernah lepas di diri beliau. Hidupnya selalu beribadah, dakwah ilallah, mengajarkan ilmu. Bahkan waktu-waktu beliau tidak pernah terlewati kecuali mencari ampunan dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam kisah beliau ada anak murid beliau atau seorang pecinta beliau memberikan hadiah kepada beliau sebuah jam yang mana jam dulu itu kalau berfungsi itu kalau diputar, ya, jam yang gantungan itu, ya, mesti diputar dulu, baru setelah diputar baru bergerak. Ini diberikan oleh kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, diberikan jam tersebut. Ketika diberikan jam tersebut, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menerima itu jam. Hadiah diterima. Ditaruh sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Setelah berapa lama hadiah itu berada kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ketemu lagi sama ini muridnya, pecintanya ini yang memberikan hadiah tersebut. Ditanya oleh beliau, wahai Habib, bagaimana jam yang saya berikan kepada antum? Apakah bermanfaat? Bagaimana jamnya? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan jam. Oh, jam yang Anda kasih, ya ini masih ada. Dikasih unjuk. Dibilang, Habib, ini jam mesti diputar Habib. Nggak bisa ditaruh aja. Jadi kalau udah habis mesti diputar lagi. Ini kerjanya jam ini seperti itu Habib. Oh, jadi saya mesti muter itu jam. Iya, saya udah nggak ada waktu muter-muterin jam, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Saking apa? Saking waktunya terus di dalam beribadah kepada Allah, nggak sibuk muterin jam. Itu dikatakan juga beliau bersama kakak beliau Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini dua adik kakak, Abdullah bin Husain bin Tahir dan Tahir bin Husain bin Tahir. Ini beliau ini dua-duanya nggak pernah mau lewatin waktu di dalam taklim, di dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai kalau makan itu ganti-gantian. Yang satu makan, yang satu baca kitab. Habib Abdullah bin Husain Tahir makan, Habib Tahir baca kitab. Jadi Habib Abdullah bin Husain dengerin saudaranya membaca kitab. Ntar gantian, sudah selesai Habib Abdullah bin Husain makan,
gantian Habib Thohir baru makan kembali dan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang baca kitabnya. Waktunya begitu. Mereka hidupnya tidak pernah terlepas daripada perbuatan baik kepada Allah Subhanahu. Tapi mereka mengaku di hadapan Allah, ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, ini munajatnya dia nih, munajatnya orang soleh. Ya Allah, apa artinya amalan-amalanku? Semua tidak ada yang bisa aku banggakan di hadapanmu ya Allah. Sekelas Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini bermunajat seperti itu. Bagaimana dengan kita hadirin wal hadirat yang hidup kita selalu buang-buang waktu, keadaan kita selalu lepas daripada hal-hal yang mungkin bisa memberikan manfaat kepada kita, tapi kita tidak lakukan tersebut. Maka momen saat ini adalah momen kita untuk menghisap diri kita, momen untuk kita mengintrospeksi diri kita. Yuk, apa yang kita lakukan nanti di kedepan hari? Yuk, apa yang harus kita lakukan lagi di kedepan hari? Kata seorang sahabat mengatakan, sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiru masa wa idza amsayta fala tantadhiru sabahka." Kalau kalian telah mendapati waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Kalau kalian sudah ketemu waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Artinya apa di sini? Artinya kita jangan pernah menyanyiakan waktu kita untuk mencari ridhonya Allah, untuk mendapatkan ampunannya Allah. Maka yuk kita jadikan tahun baru ini tahun baru yang penuh dengan kemuliaan, tahun baru yang penuh dengan semangat ketakwaan kita kepada Allah. Kita periksa diri kita, mana kita yang berjamaah. Periksa di dalam di antara kita yang masih belum sholat berjamaah. Periksakanlah diri kita. Mana di antara rumah kita yang rumah kita belum ada terdengar bacaan Al-Quranul Karim, yang keluarga kita tidak ada yang baca Al-Quranul Karim. Yuk, tahun baru Islam ini jadikan tahun baru untuk kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Kita membaca Al-Quranul Karim dan tanyakan kepada diri kita, mana di antara kita yang masih durhaka kepada orang tuanya, yang masih memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai tahun baru Islam ini, tahun baru yang kita masukkan ini, kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita makin jauh daripada rahmatnya Allah. Dengan sebab apa? Sebab dosa yang kita lakukan. Masih durhaka kepada orang tua, masih melawan kepada orang tua, masih membentak kepada orang tua. Perhatikan diri kita. Apabila kita masih ada orang tua kita di rumah kita, segera kita minta ridho kepada orang tua kita. Segera kita mohon ampun kepada orang tua kita. Jangan sampai tahun ini menjadi tahun yang lebih buruk daripada tahun yang kemarin. Mumpung kita masih ada orang tua, kita samperi orang tua kita, kita ziarahi orang tua kita, kita mohon ridho kepada orang tua kita, kita mohon maaf kepada orang tua kita. Ingat, kunci segala kesuksesan terletak daripada keridhaan diri kita, keridhaan Allah terhadap diri kita. Bagaimana kita meraih ridhonya Allah? Maka carilah ridhonya Allah melalui ridho dari orang tua kita. Dan yang kedua, jangan sampai kita masih memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai kita masih qati'ur rahim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahim, dengarkan kepada semuanya nih, yang masih memutuskan tali silaturahim, saudara dengan saudara tidak tegur sapa, adik dengan kakaknya tidak tegur sapa, tetangga dengan tetangganya tidak tegur sapa. Maka hati-hati orang yang memutuskan tali silaturahim
Kata Nabi Muhammad SAW, mal'un, orang tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktunya mendapatkan laknat, murka dari Allah. Walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun wafatnya, meninggalnya di tengah-tengah Ka'bah. Tahu Ka'bah, Bu? Bu, Ibu masih ada? Masih semangat? Bapak? Pak? Tahu Ka'bah, Bapak Ibu? Tahu Ka'bah? Di mana Ka'bah? Di Mekah. Ka'bah adalah tempat yang paling mulia, kiblatnya umat Islam. Ka'bah tempat yang suci, yang selalu dikunjungi umat Islam. Apabila saya mau tanya nih orang-orang sini, ada jamaah haji atau jamaah umroh pergi ke tanah suci Mekah, meninggal dunia di tanah suci Mekah, kira-kira meninggalnya bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Bagus. Walaupun meninggalnya di hotel. Walaupun meninggalnya di hotel, karena di tanah suci Mekah. Kalau ada jamaah yang meninggalnya di Masjidil Haram, bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Kalau ada jamaah yang meninggalnya di dalam Ka'bah, bagus apa kagak? Bagus apa tidak? Bagus banget. Belum pernah kita masuk Ka'bah, tapi meninggal dalam Ka'bah bagus banget. Lah meninggal di hotel aja di tanah suci Mekah sudah bagus, apalagi meninggal dalam Ka'bah. Tapi ingat, orang yang memutuskan tali silaturahim, dia wafatnya di dalam Ka'bah, wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah, wafatnya dalam keadaan buruk, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ngejamin. Dia meninggal dalam Ka'bah, kata Nabi Muhammad, dia dalam keadaan memutuskan tali silaturahim, dia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau meninggalnya di mana nih? Kampung Parit. Di Mekah aja nggak ngejamin. Gimana meninggalnya di Kampung Parit? Dia dalam keadaan memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillah min. Jangan sampai kita menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan perubahan, karena momen daripada tahun baru adalah momen untuk perubahan diri kita menjadi yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Bulan ini harus menjadi bulan yang lebih baik daripada bulan yang kemarin. Tahun ini harus menjadi tahun yang terbaik daripada tahun yang lalu. Dan apabila itu terjadi dalam diri kita, maka kita digolongkan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man kana yawmuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini menjadi tahun penuh dengan keberkahan pada diri kita semua. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun taubatan nasuha. Amin. Tahun ini taubat kita kepada Allah. Tahun ini adalah tahun untuk kita tambah meningkat ibadah kita kepada Allah. Amin. Tahun ini adalah tahun kita berbakti kepada orang tua. Amin. Tahun ini adalah tahun untuk kita tetap dalam istiqamah di dalam menyambungkan tali silaturahim. Dan tahun ini ya Allah,
jadikan kepada diri kami semua ya Rabb menjadi tahun yang kami cinta kepada majlis ilmu. Amin. Kami cinta kepada majlis ta'lim. Amin. Kami cinta kepada para ulama-ulama kami. Amin. Kami cinta kepada guru-guru kami. Amin. Kami cinta kepada para habaib. Amin. Kami cinta pada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Alamin. ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita ini dijabah oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal. Ya Rabbal. Amin ya rabbal. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, saya mengajak antum semua baca selawat, mau nggak? Mau. Insyaallah. Mic-nya udah 3 kali ganti. Ini kode. Ini kode Habib kelamaan. Anginnya udah kencang banget nih. Ini bisa-bisa kita kerok-kerokan ya di sini. Masya Allah. Yang terakhir kita baca selawat. Mau baca selawat semuanya? Mau. Yang ngomong mau cuma 1 orang doang pakai mic. Mau. Yang lain mau nggak baca selawat? Mau. Ayo kita baca selawat. Kita mohon kepada Allah. Ini kita yakin perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Perkumpulan yang semacam ini perkumpulan yang mendapatkan pandangan dari Allah. Dan insya Allah doa-doa kita semua diijabah oleh Allah. Sambil kita baca selawat, udah nih enak. Oh ini full. Oh ini bukan kode lagi, diusir saya nih. Masya Allah. Baru diganti lagi. Ya, ayo kita baca selawat sama-sama. Duduk yang baik, duduk yang tenang. Ayo. Udah pegel ya? Udah pegel belum? Belum. Udah katanya belum aja. Udah pegel. Insya Allah pegel kita yang ini yang menyebabkan ampunan dosa-dosa kita semua. Amin. Amin ya Rabbal. Nggak apa-apa. Kita capek di dunia itu nggak apa-apa. Emang dunia ini tempatnya capek. Nggak ada dunia ini tempat istirahat. Bukan istirahat. Di dunia ini tempat kita benar-benar berusaha. Kita tidur aja bangun lagi, nggak bakal kita puas. Tidur lama kita capek, nggak tidur kita capek. Udah begini keadaan kita. Tapi kalau kita capek, kita dalam keadaan beribadah, insya Allah ini yang akan meleburkan dosa-dosa kita semua. Amin ya Rabbal. Yuk kita baca selawat sambil kita mohon kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Kita angkat tangan kita. Angkat tangan semuanya. Ya, kalau doa itu diangkat tangannya. Ya, jangan kalau doa tangannya di bawah. Apalagi ngangkat tangan. Ya, ini kayak tukang minta-minta, atau tukang minta-minta. Tukang minta-minta, minta duit tapi ngangkat tangan. Pak, minta Pak, minta Pak. Kira-kira bagus nggak tuh? Kurang ajar tuh tukang minta-minta. Kalau minta begini, ini namanya minta. Mohon sama Allah. Tadahkan tangannya. Karena setiap hamba yang memohon kepada Allah, dia angkat tangannya. Allah malu ketika tangannya turun, hamba tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Allah malu, pasti doa kita diijabah oleh Allah. Apalagi kita baca selawat, wasilahnya Nabi Muhammad, insya Allah kita pastikan doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Ini semuanya baca selawat. Jangan ada yang ikut baca selawat, apalagi tadi yang megang mic tuh. Ya. Jangan baca selawat semua. Maksud artinya jangan pegang mic atau jangan hadro, jangan ikut. Ini semuanya baca selawat yang kencang. Tadi Habib Zaidan bilang nih, mana suaranya? Nggak ada suara, pada diem. Saya mau dengar nih orang kampung Parit semuanya baca selawat yang kencang. Ini berkah nih malam, mudah-mudahan Allah menjadikan tempat ini tempat yang penuh barakah dan kita diampuni dosa-dosa kita Allah. Yuk baca selawat sama-sama. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Semua yang kencang. Sallallahu ala La
sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika sallallahu ya Allah ya Rahmanir Rahim ya Ghaffar ya Sattar irhamna warhamna wal jami'il muslimin اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور مثل حسنك ما قد يا وجه sururi ya Nabi ya Allah, pandanglah kami semua di malam hari ini ya Allah. Kami berkumpul mengagungkan namamu ya Allah, berselawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami hadir dengan banyak dosa yang kami bawa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Rabb, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsun anta nurul fawqa nuri anta iksiru wali anta misbahus suduri ya Nabi salam ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rabb ya Allah. Kasihanilah kedua orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usianya, sehatkan badannya ya Allah, berikan afiat dalam tubuhnya. Orang tua kami yang telah wafat meninggal dunia, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW. Ya Habibi ya Muhammad ya aruzal khafiqaini ya muayyad ya Jad ya imaman kiblataini ya Nabi ya Allah. Berikanlah kami syafaat Nabi Muhammad ya Rabb ya Allah. Perkenankanlah wajah kami dapat memandang wajah Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Jangan haramkan kami semua dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
terakhir saya mau ngajak antum kita doain orang tua kita. Ini penting sebab orang tua adalah kunci segala keberkahan, kesuksesan di alam dunia ini. Salah satu cara kita berbakti kepada orang tua adalah mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua kita adalah bagian perbuatan bakti kita kepada orang tua yang masih hidup maupun yang telah wafat meninggal dunia. Mari kita bacakan suratul Fatihah yang sudah wafat meninggal dunia orang tua kita semua. Yang sudah wafat salah satunya atau keduanya, ayah, ibu, bunda kami yang telah wafat meninggal dunia. Mudah-mudahan ya Rabb, berkat perkumpulan di malam hari ini Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah berikan kenikmatan sampai masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ala hadiniyah wa likulinatin salihah bi barakatin maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga orang tua kita yang masih hidup, yang ada, yang masih ada, salah satunya atau keduanya yang masih ada, maka kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat. Yang dalam keadaan sakit, ya Rabb, mudah-mudahan orang tua kami yang sedang sakit Allah berikan sehat wal afiat. Allah angkat penyakitnya. Yang saat ini ada di hadapan kita, ya Rabb, berikanlah keberkahan, kemuliaan orang tua kami di alam dunianya, dan jadikan mereka orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ala hadiniyah wa likunatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana jam'al marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'sumah wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina sakhiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya al-ba'lawi syafa'ah kullu kurbatin tanjali wa bikum ya ahlal wilayah kullu hajatin taqdi. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.